Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatimul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimul khabir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah 'alaina futuhal arifin innaka khairul fatihin. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di subuh hari ini Allah bangunkan dan bangkitkan serta mampukan kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah. Itu nikmat yang luar biasa. Kemudian kita melanjutkan rutinitas pekanan di Warkop Ero-Ero ini, itu kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi hari kita. Ya, yang kita mulai dengan setiap segenap amal saleh dan ketaatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Ya, sesungguhnya umatku itu diberkahi di pagi hari. Dalam redaksi yang lain Nabi mendoakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi. Ya, semoga kita mendapatkan curahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dibukanya hari ini dengan amal-amal saleh dan kebaikan menjadi sebab dibukanya banyak kebaikan setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah rahmati, tema kajian kita adalah tentang sholat di pagi hari ini. Ya, sholat ini kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya tentang sholat berjamaah, ya, dan beberapa hal teknis lainnya. Maka kita ingin membahas, mundur sedikit, ya, pembahas ini menjadi pembahasan yang lebih mendasar tentang hal-hal yang memang harus kita ketahui tentang sholat. Bapak Ibu yang Allah rahmati, sholat ini adalah suatu perkara yang sangat penting sekali. Tidak ada yang lebih penting bagi seorang hamba dari sholat. Ya, itulah kenapa Nabi SAW bahkan sampai mengatakan, ya, pembeda antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah mengerjakan sholat. Ya, jadi sholat itu sebenarnya identitas seorang mukmin, identitas seorang muslim. Ya. Itulah kenapa Nabi juga katakan sallallahu alaihi wasallam, "Awalu yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama kali dihisab artinya diaudit, dihitung, ya, adalah soal sholat. Kalau dia pertama dihitung beres, bagus catatannya, baik pengerjaannya, maka yang lainnya akan tercover, di backup oleh sholat. Tapi ketika sholat itu tidak baik, ya, rusak, jelek, pengerjaannya tidak bagus dan baik, maka sebanyak apapun kebaikan tak yang lain, ya, diabaikan karena catatan sholat kita jadi tidak baik. Ini penting sekali. Jadi kesadaran kita mengkaji tentang bab sholat ini adalah kesadaran untuk memahami dan mengerti tentang satu kewajiban dan tanggung jawab kita di hadapan Allah tentang sholat. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Tentang sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Kenapa bukan mengerjakan sholat? Kenapa menegakkan? Muqim artinya menegakkan. Termasuk perintah Al-Quran kepada kita, bukan kerjakan sholat, tapi tegakkan sholat. Kenapa bahasa yang Allah gunakan tegakkan, bukan kerjakan? Aqimus shalah, ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, ya, atau dalam hadis-hadis Nabi, iqamis shalah, ditegakkan, bukan dikerjakan. Kenapa? Karena sesuatu yang ditegakkan itu ada prosesnya, ada tahapannya. Tidak mungkin sesuatu itu langsung tegak. Seperti bangunan, tidak mungkin langsung berdiri. Ada rentetan proses yang harus dikerjakan. Ya, kalau kita bikin rumah, apa yang pertama kali harus dilakukan, Pak? Fondasi.
Kalau pondasinya sudah jadi, makanya baru naik. Pondasi sudah, baru naik. Temboknya. Kalau sudah temboknya, lantainya, atapnya. Kalau sudah selesai, catnya, finishingnya, tahapan hingga akhirnya bangunan itu tegak. Itulah kenapa sholat dalam hadis yang lain disebut imaduddin, tiangnya agama. Karena tiang itu ditegakkan. Dia bukan sekedar proses yang kerja selesai. Enggak. Itulah kenapa disebut sebagai sesuatu yang ditegakkan, karena ada hal-hal yang harus jadi perhatian sebelum sholat itu dikerjakan. Inilah yang kemudian disebut dengan rangkaian-rangkaian kewajiban sholat, mulai dari rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, dan seterusnya. Ya, jadi sebagai sebuah bangunan ada pondasi-pondasinya yang harus disiapkan. Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dilaksanakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka tadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan keinginan beliau tidak hanya beliau tapi juga anak keturunannya. Maka tidak ada prestasi menurut saya, ya. Dan ini juga pasti menurut Allah, tidak ada prestasi tertinggi seorang hamba yang menjadi orang tua melainkan dia tinggalkan dunia ini meninggalkan anak-anak yang ngerti sholat. Ya, artinya apa? Dia meninggalkan para pewaris, orang-orang yang akan terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah prestasi tertinggi seorang hamba yang menjadi orang tua. Perhatikan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam mengatakan, wa awsani bis salati waz zakat. Aku ini selalu diwasiatkan untuk menjaga sholat dan menunaikan zakat. Ya, nah, jamaah yang Allah muliakan. Jadi ini urgensi atau pentingnya kita bicara soal sholat. Jangan sampai ada pikiran kalau bahas sholat lagi. Ini perkara yang penting. Ya, Allah tidak akan tanya yang lain-lain sebelum sholat kita beres. Maka yang akan pertama sekali ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat tentang apa, Bapak Ibu? Tentang sholat. Ya, tentang sholat. Maka ini, karena itu yang pertama sekali dicek, maka kita harus sering-sering cek kualitas sholat kita, proses pengerjaannya. Jangan sampai kita rasa-rasa dan kita duga-duga ini sudah beres, ini sudah baik, ini sudah selesai. Ternyata sudah dicek sama Allah nanti, oh banyak bolongnya, banyak cacatnya, banyak kurangnya, dan seterusnya. Ya, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul merugi nanti. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan ada orang ya, dilempar oleh malaikat. Dilempar oleh apa? Sesuatu yang seperti kain kumal dan kotor, seperti kain yang habis dilap untuk oli, minyak, kotor sudah dilempar. Cek. Langsung dia terkejut, apa ini? Ya, ini sholatmu. Ini sholatmu selama di dunia. Dia kerjakan sholat, tapi kualitasnya hanya setara seperti kain kucel dan kumal. Kata malaikat, apa ini? Inilah sholatmu. Artinya apa? Tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita penting sekali memahami ya pelaksanaan syariat, pelaksanaan sholat yang baik dan benar itu seperti apa. Baik. Saya ingin mulai dengan kapan seseorang itu wajib sholat. Ya, kapan seseorang itu wajib sholat? Maksudnya apa? Wajib sholat di sini, ini yang dibahasakan dengan para ulama dengan istilah syarat wajib sholat. Jika syarat-syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka dia wajib sholat. Wajib mengerjakan sholat. Kalau tidak terpenuhi, tidak wajib sholat. Nah, jadi silakan dicek nanti. Pertama, Islam. Ada 6 syarat wajib sholat. Pertama, Islam, Muslim. Ya, yang wajib sholat siapa? Muslim. Maka ketika Nabi dulu perintahkan manusia masuk Islam, kalau sudah syahadat, maka kewajiban pertama adalah sholat. Bahkan kalau dia bagaimana sholat? Banyak-banyak mu'alaf tuh. Masuk waktu zuhur misalnya, dia mu'alaf jam 10 pagi, zuhur azan. Wajib sholat enggak? Wajib. Tapi bagaimana mau sholat? Belum hafal Fatihah, belum hafal doa-doa. Wajib, gerakan saja. Dia tetap wajib, tapi gerakan saja. Itu minimal. Ya, minimal. Gerakannya mengikut. Makanya sholat jamaah, jangan sholat sendiri.
Kalau sholat sendiri tidak tahu. Kalau sholat jamaah tinggal ikut imam saja. Ya, tetap sudah wajib. Jam 10 masuk Islam, jam 12 azan zuhur, dia langsung wajib sholat. Makanya kata Nabi ketika mengutus para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal misalnya, kalau mereka sudah syahadat, ajarkan mereka sholat. Apa saja sholat, bagaimana saja tata caranya dan seterusnya. Karena wajib. Jadi Muslim ciri utamanya adalah mengerjakan sholat. Ya. Berarti kalau tidak jadi Muslim berarti tidak wajib sholat. Tapi orang-orang kafir itu yang tidak sholat, salah satu sebab mereka nanti diazab adalah karena tidak sholat. Ya, bukan hanya tidak beriman, tapi juga karena tidak sholat. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Mudaththir, orang-orang ahli surga nanti bertanya atau melihat, diperlihatkan penduduk neraka. Kemudian mereka bertanya, qalu ma salakakum fi saqar. Kenapa semua ada di dalam situ, masuk di dalam neraka? Apa jawaban mereka yang ada di dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, jadi sebab meninggalkan sholat termasuk sebab dimasukkan neraka. Jadi kalau orang sudah tidak beriman, tidak sholat, tidak lengkap. Yang pertama Muslim, kedua adalah balik. Ya, balik itu apa? Apa alamatul balik? Apa tanda-tanda balik? Kalau dia laki-laki, sudah mimpi basah. Itu tanda-tanda, ya, tanda-tanda dasar. Ya, sudah mimpi basah. Kalau wanita, tanda-tanda dasarnya sudah haid. Ya, sudah haid. Kalau perempuan, minimal waktu tercepat untuk haid 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun, maka darahnya dinilai sebagai darah fasid, darah rusak. Maka dia tidak dinilai sebagai haid. 9 tahun baru dianggap sebagai haid. Nah, kalau laki-laki, ya, biasanya normalnya usia, ya, 12, 10, tergantung. Kadang sekarang cepat juga. Tapi ada juga orang sampai usia agak remaja, lulus itu tidak mimpi basah. Ya, perempuan juga belum haid. Bagaimana dengan seperti ini? Maka para ulama kita menyebutkan, khususnya mazhab Syafi'i menyebutkan usia 15 tahun. Kalau belum ada tanda-tandanya, tidak mimpi basah, tidak haid, kalau sudah masuk usia 15 tahun perhitungan tahun Hijriah, maka sudah dianggap balik. Meskipun tanda-tanda itu belum muncul. Maka kalau dia sudah balik, dosanya sudah ditanggung sendiri, dan dia sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya masalah tentang keluarga anak-anak kita. Nabi itu sudah memberikan tuntunan, pedoman, bagaimana kita mendidik anak-anak itu menjadi orang yang senang sholat sejak dini. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak kalian sholat. Usia berapa? Berapa? 7 tahun. Disuruh saja, nggak ada hukuman, nggak ada, suruh saja. Dibiasakan dia dengar sholat. Ya tentu orang tua contoh. Jangan orang tua pergi pakai sholat, dia nonton TV. Enggak, dikerjakan sebagai teladan. Karena memang anak-anak itu lebih fasih bahasa yang kita contohkan. Dia melihat. Ya, perintah hanya memperkuat saja sholat kita. 7 tahun. Usia berapa baru boleh dipukul? Kalau tidak sholat? 10 maknanya apa? Pendisiplinan. Ya, 7 sudah disuruh, tapi 10 sudah didisiplinkan. Dan pukulan yang tentu pukulan mendidik, bukan yang menyakiti. Ya. Tadi maksimal berapa usia dia harus kerjakan sholat? Taruh angka 15. Berapa proses persiapan agar anak sholatnya mandiri, tidak perlu disuruh dan tidak perlu dipukul? Berapa tahun berarti persiapannya? Taruh dari angka 7 tahun kita sudah mulai suruh sholat. 15 paling lambat dia sudah ngerti tentang kewajiban sholat. Paling 8 tahun Pak persiapan. Masa dia tidak suka sholat sampai usia 15 tahun kalau kita sudah suruh, sudah didisiplinkan? Jangan usia 17 baru disuruh sholat. Terlambat. Baru kenapa anakku susah sekali disuruh sholat? Terlambat. Baru sadar sholat. Nabi usia 7 tahun sudah bilang perintahkan sholat. 10 tahun didisiplinkan. Ya. Jadi ada rentang 5 sampai 8 tahun untuk proses persiapan dia memahami tanggung jawab itu. Nah, kalau kita tidak lakukan itu, artinya kita memang keliru dalam memahamkan tentang kewajiban itu kepada anak-anak. Ini balik ya. Jadi orang sudah balik wajib sholat.
Kemudian apalagi akil, berakal. Akal ini maksudnya apa? Waras, akalnya jalan, tidak gila. Ya, maka kalau mau tidak wajib sholat jadi orang gila. Tidak wajib sholat. Ya, dan orang gila jangan dipaksa sholat, Pak. Ya, meskipun muslim, jangan dipaksa sholat karena dia tidak wajib sholat. Kecuali tiga orang gila, dia mau gila bagaimanapun tetap wajib sholat. Satu, gila harta, nah, ini tetap wajib sholat. Ya, dua, gila wanita, dan yang ketiga, gila kuasa. Nah, ini tetap wajib sholat, maupun gilanya separah apapun tetap wajib sholat. Ya, dan ini gila di sini juga maknanya akalnya jalan. Maka orang yang mabuk tidak wajib sholat. Ya, ketika mabuk, maksudnya ketika mabuk. Kalau sudah sadar, wajib qadha sholat. Makanya Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat, jangan kerjakan sholat dalam posisi mabuk. Ya, dulu ketika di zaman Nabi, ketika khamr itu belum diwajibkan, para sahabat itu masih minum. Ya, sebelum sholat minum dulu, karena memang belum diwajibkan, belum diharamkan. Ya, karena pengharaman khamr itu secara bertahap. Jadi sahabat itu ada yang minum dulu, masih minum, azan, sholat, pergi sholat, tapi mabuk. Ya, sampai akhirnya salah seorang yang mabuk itu jadi imam. Dia baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, dia kan harusnya la a'budu ma ta'budun. La-nya hilang karena mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Oh, ini fatal ini. Ya, kan harusnya la a'budu, aku tidak menyembah yang kamu sembah. Karena la-nya hilang, jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kenapa bisa salah begitu? Mabuk. Sampailah kabar itu kepada Nabi SAW. Baru muncul ayat ini turun. La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan mabuk kalau mau sholat. Akhirnya para sahabat lihat waktu kalau mabuk. Ya, yang masih mabuk maksudnya ya, yang masih mabuk gitu. Ini jangan mabuk dulu deh. Mau masuk zuhur ini. Nanti habis zuhur. Nah, jadi masih pilih-pilih. Sampai ayat Al-Maidah 90 turun. Ya, apa namanya? Hurrimat alaikum. Gimana? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini ayat terakhir tentang mengharamkan khamr. Innamal khamru wal maisiru, khamr, maisir, judi, ansab, patung, wal azlam, tempat yang dipertarungkan, rijsun, sesuatu yang kotor. Fajtanibu, tinggalkan semua. Maka kemudian para sahabat yang masih simpan khamr-khamr, miras-miras di rumahnya, yang sudah mungkin bertahun-tahun, karena miras itu katanya Pak, kalau makin lama makin jos. Betul itu? Aku bisa bilang, tahu sih. Katanya miras makin lama makin bagus. Itulah kenapa orang perasan anggur itu ada tahunnya. Ini miras tahun berapa ini? Tahun 70. Berarti mantap ini. Baru diminum 2025. Lalu prosesnya sudah 1970. Jadi semakin lama semakin rasanya semakin kaya, makin bagus. Tapi ketika ayat ini turun, mereka yang masih menyimpan miras langsung dipecahkan gentong-gentongnya, ditumpahkan semuanya di jalan-jalan. Ya, karena beriman, yang larangan ini dibuang semua. Ya, tidak boleh mabuk, ya, haram. Ini berakal. Yang ketiga, ini syarat 3 ini berlaku kepada semuanya, laki-laki perempuan. Nah, untuk perempuan ada tambahan, Bu. Tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Nah, ibu-ibu ada waktu liburnya. Diskon ketika haid, ya, ketika nifas. Haid minimal ya dia qatratun, ya sedikit saja, ya sehari semalam. Ya, haid paling singkat. Haid paling lama 15 hari. Normalnya 7 hari. Masa nifas secara umum ya secara umum 40 hari. Tapi ada yang kurang dari itu. Bahkan ada yang tidak nifas sama sekali. Ya, paling lama 60 hari. Ya, ini kalau nifas itu waktu liburnya, Bu. Ya, kalau haid itu darah bulanan, kalau nifas darah pasca melahirkan. Kemudian yang kedua, bulughud dakwah. Bulughud dakwah ini sampainya dakwah. Jika ada orang hidup di pedalaman, pelosok, tidak ada akses informasi, tidak ada ustadz, tidak tahu kewajiban sholat, ya, maka mereka tidak wajib sholat karena tidak tahu. Ya, meskipun muslim dari lahir, tapi tinggal di gunung-gunung, tidak kenal orang, ya, suku primitif,
tidak tahu Islam, tidak tahu sholat, nah, maka mereka tidak wajib sholat. Yang ketiga, salamatul hawas. Salamatul hawas ini adalah orang yang telinga dan matanya berfungsi. Ya, karena orang kalau yang sejak lahir buta dan tuli, dia tidak bisa dapat informasi itu. Kalau sejak lahir, orang kalau sudah buta dan tuli sekaligus sejak lahir, sudah dia tidak dapat informasi itu. Bagaimana caranya? Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi hidup. Ya, maka orang seperti ini tidak wajib sholat. Ya, ini disebut syarat wajib sholat. Baik, selanjutnya syarat sah sholat. Apa yang dimaksud syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah syarat-syarat ini harus kita penuhi sebelum sholat. Perhatikan, ini bedanya syarat dengan fardu rukun. Kalau syarat sah sholat, syarat-syarat ini harus sudah dipenuhi sebelum sholat. Kapan tidak terpenuhi, tidak akan sah sholat kita. Ya, contoh yang pertama, ini para ulama tadi kan syarat wajib dimasukkan muslim, dimasukkan lagi di syarat sah. Kenapa? Ya, misalnya ada orang kafir ikut sholat, pernah ya? Ada orang ikut sholat, ada temennya ikut sholat, sebentar kamu sholat dulu, ikut aja. Oh, ya. Padahal dia orang apa? Non muslim, ikut sholat. Dia gerakannya cocok karena dia sering lihat. Ada juga orang non muslim, rumahnya samping masjid, dia hafal betul itu. Ya. Suatu kali ikut sholat, sholatnya sah nggak? Kenapa tidak sah? Enggak muslim. Ya, maka muslim di sini termasuk syarat sah sholat. Ya. Jadi kalau orang kafir mengerjakan sholat, pertama dia tidak wajib, tapi dia juga kemudian tidak sah. Ya. Jadi harus muslim. Dua, syarat sah sholat juga ada at-tuhur, suci. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, salah sholat kita itu tidak akan diterima oleh Allah kalau kondisi berhadas sampai bersuci. Ya, kalau hadasnya hadas kecil berwudu, kalau hadas besar mandi. Ya, dilakukan sebelum atau ketika? Sebelum. Itu namanya disebut syarat sah sholat. Sebelum sholat sudah harus bersuci. Suci ini tiga hal: pakaian, badan, dan tempat. Ya, maka jika pakaian ada najisnya, tempat ada najisnya, maka dia tidak sah untuk sholat. Maka dia harus suci. Dua, ya, harus sudah masuk waktunya. Ya, mau semangat bagaimanapun Pak, kalau masih jam 3 subuh, jangan ke sholat subuh. Ya, belum waktunya. Dan tidak akan sah. Ya, tidak akan sah. Karena sholat itu adalah kitaban mauquta, kata Allah. Ditetapkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada waktunya. Kemudian yang keempat, setelah masuk waktunya, menutup aurat. Nah, menutup aurat adalah proses yang dilakukan sebelum sholat. Ya, maka orang yang sholat tidak menutup aurat tidak sah. Ya, tidak akan diterima. Batas auratnya adalah kalau perempuan seluruh wajah, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, ibu-ibu ya, seluruh tubuh Bu, termasuk kaki. Ya, maka di kaki termasuk aurat bagi perempuan. Yang tidak aurat justru tangan, telapak tangan, dan juga wajah. Nah, ini tidak aurat. Ya. Termasuk yang sering, secara umum banyak ulama menyebutkan aurat perempuan ini Bu, dagu, ini leher nih. Nih, ya, yang dekat di bawah dagu ini bukan wajah, ini leher. Sehingga ini aurat. Ya, yang dikatakan wajah itu ini. Ya, depan. Adapun yang di bawah, tempat tumbuhnya jenggot ini kalau laki-laki, ini udah masuk bukan leher, ini bukan masuk wajah, ini leher. Maka ibu-ibu yang mukenanya longgar, kasih peniti. Ya, kalau tidak ini auratnya terlihat. Ya, ini aurat ini bagi perempuan. Sedangkan laki-laki adalah pusar sampai lutut. Jadi boleh enggak Pak kalau sholat cuma pakai sarung saja? Boleh, dan kita boleh enggak? Boleh, sah. Bukan pertanyaannya bukan baik atau tidak. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, kalau bilang boleh atau tidak. Baik atau tidak? Tidak. Nah, tapi kalau bilang boleh atau tidak? Boleh. Ya. Jadi kita harus dipahami, karena mungkin akan ada satu kondisi kita cuma tidak punya apa-apa kecuali sarung itu saja. Ya. Sementara waktu sholat sudah masuk.
Mau tidak mau kita harus sholat dengan kondisi yang sangat terbatas. Ya, ini pentingnya memahami kriteria minimal dalam pelaksanaan. Nah, sehingga kita jangan berpikir sampai jangan habis sholat deh, karena tidak ada ini baju lengkapku. Nah, keliru, lebih parah itu. Makanya harus pahami ketentuan minimal dengan ketentuan ideal. Ya. Oke, ini syarat sah. Ya, saya ulangi ya, syarat sah pertama muslim. Ya, masuk waktunya, menutup aurat, suci, 5, menghadap kiblat. Maka sebelum sholat, salah satu aktivitas yang harus dipastikan adalah kiblatnya benar. Ya, nah kiblat yang benar ini arahnya ke mana? Arahnya ke Ka'bah. Jika kita ada di Mekah, kita harus sholat ainul Ka'bah, betul-betul presisi menghadap Ka'bah, tidak boleh meleset sedikit pun. Itulah kenapa shaf di Masjidil Haram tidak lurus, ya, melingkar. Kalau lurus salah. Oh ya, karena kalau dia sekapan dia tidak melingkari Ka'bah kiblatnya, cuma lurus begini seperti kita, pasti yang satu mengarah Pakistan ini, atau yang satu mengarah apa? Somalia, ya, karena dia meleset, dia harus pas ke situ, ya, karena bisa dilihat. Adapun kita yang jauh, siapa yang yakin betul kiblatnya pas arah Ka'bah? Siapa yang yakin? Masjid mana yang bisa pastikan kiblatnya betul-betul pas? Atau jamaah mana yang kalau sholat betul-betul pas? Tidak ada, pasti meleset. Bahayanya kita yang jauh 0, sekian derajat saja meleset, itu pasti penyimpangannya sudah jauh. Maka kalau sudah terlalu jauh, dia tidak harus pas mengarah Ka'bah, karena Ka'bah itu cuma kotak kubus kecil, tidak mungkin pas. Banyak kan kalau masjid raya lebih besar ukuran daripada Ka'bah. Maka yang paling wajib adalah mengarah ke Mekah. Jihad, arah, bukan ain. Ya, tapi kalau dekat bisa dilihat, wajib mengarah Ka'bah. Jadi paham ya? Ya. Ini tidak boleh meleset. Nah, itu dia syarat sah. Syarat sah ini harus dipastikan sebelum sholat. Sebelum sholat sudah harus dipastikan. Kalau tidak dipastikan, maka akan terjadi namanya tidak sahnya sholat kita. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, baik. Oke, sekarang masuk yang di poin inti tentang rukun-rukun sholat. Karena saya tanya dulu, ada berapa rukun sholat? Berapa aja? 15. Baiko berapa? 13. Rukun sholat Baiko, bukan rukun wudu. 13. Ada pendapat lain? Biasanya beda-beda Ki. 15. Ada lagi? Ibu berapa Bu? 24. Nah, rukun salat ini penting ibu-ibu sekalian Bapak jamaah. Karena rukun inilah yang disebut pondasi-pondasi salat. Dia harus ada. Satu tidak ada, salat tak langsung otomatis batal dan tidak diterima. Ya, harus ada. Tidak bisa tidak ada. Tidak bisa ditawar ini rukun. Ya, harus ada. Apa saja? Ada berapa Bu? Hah? Berapa? 15. Nggak mau kurang. Biasanya ibu-ibu suka nawar. 13. Oke, baik. Angkanya sebenarnya cukup beragam. Ya, paling minimal biasanya 13. Sebagian menyebut 15, ada yang bilang 17, ada 18. Tergantung rinciannya. Nah, jadi kenapa ini kok saya baca di buku ini dia bilang 13. Saya baca di buku lain kenapa dia bilang 15. Saya buka di Google 17. Kenapa beda-beda angkanya? Tergantung rinciannya. Karena ada yang 3 disebut jadi satu paket. Misalnya sebut tasyahud awal, maka include di dalamnya ada sholawat, duduk akhir ya, julusul akhir, ada tasyahud itu bacaannya, ya, bacaannya. Kemudian sholawatnya, kadang dihitung satu paket, maka dihitung satu. Tapi ada yang di drop jadi 3. Oke. Masalah gerakan tumak nina yang menyebutnya 17, biasanya tumak ninanya disebut 4 kali. Ruku 1, kemudian tumak nina 1. I'tidal 1, tumak nina 1. Sujud 1, tumak nina 1. Duduk di antara 2 sujud 1, tumak nina 1. Maka tumak ninanya berapa kali disebut? 4.
Ya. Tapi ada yang menyebut satu tumak ninah. Ya, cuma satu saja. Di setiap gerakan ini ada tumak ninah. Berarti disebut satu. Ya, itu perbedaannya. Oke, yang pertama apa? Niat. Ya. Jadi sebagaimana ibadah pada umumnya niat. Maka ini wajib hukumnya niat. Ya. Bagaimana wudhu wajib. Kapan niat itu dihadirkan di hati? Masih ingat? Kapan, Bu? Rukun pertama dalam sholat. Rukun gerakan pertama dalam sholat apa? Takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, niatnya sudah harus ada di hati kita. Ya, maka niat ini apa saja yang harus terinstal? Satu, ya, jenis sholat. Ini sholat apa ini? Fardu, sunnah, ya, atau apa? Jadi kalau misalnya fardu disebut niatnya fardu, kalau sunnah disebut sunnah. Kemudian yang kedua, kategorinya apa ya? Kalau fardu apa? Ya, fardu Jumat, fardu subuh, zuhur, asar. Jadi harus hadir di hati kita. Kemudian ada rakaat, jumlah rakaatnya. Berapa ini? Ya, rakaatnya 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Kemudian posisi kita sebagai apa? Sendirian atau makmum atau imam. Ini yang harus dihadirkan di dalam hati ketika sholat. Ya, dan itu ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, itu sudah dihadirkan di dalam hati. Adapun niat yang dilafadzkan sebelum sholat ini menurut sebagian ulama mustahab, dianjurkan untuk sekedar bantuan. Membantu apa? Menetapkan niat di dalam hati. Tidak wajib, tidak harus. Sekedar membantu saja. Sifatnya bantuan. Ya, itu niat. Kemudian takbir yang wajib cuma satu. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, rukun ini Bapak Ibu sekalian dibagi para ulama menjadi beberapa kategori. Satu, ya, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada 3 kategori. Rukun yang ada di hati cuma satu. Apa itu? Niat. Rukun yang ada di lisan. Ada berapa? Rukun yang diucapkan. Satu, takbiratul ihram. Ini diucapkan. Allahu Akbar. Mengangkat tangannya sunnah. Tapi ucapan takbiratul ihramnya wajib. Allahu Akbar. Ya, ini rukun qauli. 2, rukun qauli al-Fatihah. Ya. Kemudian ketiga, at-tasyahhud, bacaan at-tahiyatul mubarakatus, ini wajib. Ini qauli juga. Ya, kemudian yang keempat, sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad, minimalnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini disebut rukun qauli. Kemudian yang kelima, salam. Assalamualaikum. Nah, ini ucapan rukun qauli yang wajib. Sedangkan rukun fi'li tadi adalah berdiri. Ya, ini rukun qauli ini. Rukun apa? Fi'li, wajib berdiri. Bagi yang mampu. Ya, kita urutkan ya, kita urutkan. Pertama tadi apa? Niat. 1, 2, takbiratul ihram. Ya. 2, iftitah wajib enggak? Hah? Enggak. Terus apa balik? Sebelum Al-Fatihah ngapain? Ini 2 ya. 3, berdiri bagi yang mampu. Ya, wajib berdiri Pak kalau mampu. Kalau sholat sunnah wajib enggak? Enggak wajib kalau sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib fardu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, ibu mau langsung duduk sholat duha, nanti setelah ini langsung masuk masjid duduk sholatnya, boleh enggak? Boleh, enggak wajib berdiri kalau sholat sunnah. Tapi diskon 50% pahalanya. Loh iya, diskon 50%. Ya, ibu kok suka diskon kan? Nah, diskon 50% pahalanya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ini wajib. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dinilai salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian apa lagi? Yang kelima? Apa lagi yang wajib? Hah? Oh, jangan langsung loncat. urut. Apa lagi? Ruku. Ya kan? Ya, ruku, gerakan rukunya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, summa fakabbir, summarka hatta tatma'inna raki'an. Ya, ruku sampai benar-benar ruku. Kadar wajibnya apa? Tumaknina. 1 tasbih.
Maka orang kalau sudah baca subhanallahil wa subhanallah wa bihamdi atau subhana rabbil azim, ya itu cukup karena sudah satu tasbih. Maka dia sudah nilai sudah tumanina. Tapi kalau dia ruku baru landing langsung standing, maka dia belum rukun. Kan orang-orang tap langsung naik ya. Ya, baru ini tup langsung naik. Itu berarti belum tumanina. Ya, cepat berarti. Tapi kalau dia sudah sempat satu tasbih saja subhana rabbil azim. Nah, itu sudah tumanina. Meskipun ringan ya, karena cuma satu kali saja subhana rabbil azim. Sudah tumanina. Ya, karena tumanina itu tidak lama-lama, Pak. Tidak perlu harus nafas 3 kali dulu, enggak. 1 kali nafas cukup. Nah, itu tumanina. Ya, 5 ya, minimal itu. Kemudian summarfa'at tatma'inna qa'iman. I'tidal. Samiallahu liman hamidah. Kata Nabi, hatta tatma'inna qa'iman, sampai tumanina betul-betul berdiri. Ya, yang keenam sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud. Nah, sujud ini ada kriteria. 7 anggota badan harus menyentuh tanah atau tempat sujud. 1 kepala, jidat, ya, tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ini harus menyentuh, Pak. Kecuali memang tidak ada. Ya, kalau kecuali memang tidak ada. Kalau ada wajib. Ya, wajib. 8, Pak Ustaz. Apa 8? Karena Nabi tunjuk hidung. Nah, hidung ini sebagian ulama bilang wajib. Ya, tapi yang disepakati 7. Karena hadisnya umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhu. Aku ini diperintah sujud di 7 anggota. Nah, ulama memperhatikan, tapi Nabi sujud hidungnya nempel, hidung Nabi mancung. Ya, hidung Nabi mancung. Otomatis Pak, orang mancung kalau sujud pasti kena. Ya, perhatikan ya. Orang kalau mancung kalau dia sujud pasti kena meskipun tidak disengaja. Ya. Jadi tapi di sini para ulama menyimpulkan tidak wajib hidung, yang wajib jabah. Tapi kalau hidung kena sunnah. Ya, nah, jadi yang pesek tidak perlu dipaksa-paksa. Yang kalau ya harus tidak perlu ya. Dia 7 anggota badan. 7. Kemudian summa majlis hatta tatma'inna jalis. Kemudian dari sujud apa? Duduk. Ya, duduk di antara 2 sujud. Berapa minta tadi? 6 ya? 7. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ya, kemudian apa lagi? Tasawuf awal fardu enggak? Bukan, tasawuf awal sunnah hayat, tidak wajib, bukan fardu. Ya. Apalagi yang fardu? 8, duduk tasawuf akhir. Nah, sujud terakhir itu fardu. Ya, yang terakhir, yang pertama tidak. Ya, sunnah. Ya. Kemudian apa lagi? Membaca tasyahud, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Kemudian baca sholawat, ini fardu. Ya. Kemudian apa lagi? Salam. Salam mana yang wajib? Kanan, kiri sunnah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Ahmad, salamnya wajib 2, kanan kiri. Nah, ini repot ini, harus dipahami nih, Bu. Kalau ada orang memang tahan kentut dia, nah, maka kalau sudah salam ke kanan sudah boleh dikeluarkan. Ya. Jadi kalau ada assalamualaikum, kentut, sholatnya batal atau tidak? Tidak, sah. Karena sudah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia baru salam ke kanan kemudian bocor gas, batal sholatnya. Kenapa? Belum salam ke kiri. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang wajib. Apa lagi, Pak? Salam sudah, sholawat sudah. Apa lagi? Tertib. Nah, nggak bisa nggak tertib, Pak. Berdiri langsung sujud, ruku dulu. Ya, berurutan, tertib. Ya. Dari tumaknina di sini sudah disebutkan, sholawat kepada Nabi tadi sudah. Nah, kemudian salam, ya. Kemudian tertib. Nah, kalau kita rinci satu-satu tadi, itu totalnya 17. Ya, 17 semuanya. Dengan penyebutan tumaknina 4 kali. Tapi kalau tumaknina cuma disebut sekali, totalnya 13. Ya, 13. Sebagian ulama bilang 18. Apa 18? Yang 18 adalah niat keluar dari sholat. Ini pendapat Imam Abu Syuja rahimahullah. Jadi kalau mau keluar dari sholat harus niat, tapi pendapat ini pendapat yang
yang lemah. Nah, kalau Imam Ghazali menyebutkan 19, apa tambahan 1? Khusyuk dalam sholat. Nah, karena beliau memasukkan khusyuk ini sebagai rukun sholat. Ini berat ini Pak. Kalau rukun sholat, khusyuk ini apa? Sholat harus khusyuk. Ya, sampai bisa pastikan sholatnya khusyuk terus. Ya, maka khusyuk ini penyempurna sholat. Ya, bukan rukun. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ketika seseorang mengerjakan sholat cuman mengerjakan rukunnya saja, syarat sahnya terpenuhi, rukunnya terlaksana, sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Diterima atau tidak? Terima. Diterima. Ya, diterima karena rukunnya sudah dikerjakan. Ya, sudah diterima. Diterima maksudnya apa? Tercatat mengerjakan kewajiban sholat. Sudah. Ya. Nah, inilah kita harus pahami. Oh, ini sebenarnya yang harus dikerjakan. Kalau ada orang masuk Islam, Pak, ajarkan sholat seperti ini dulu. Yang mudah. Nanti sambil jalan baru disempurnakan. Ada bacaan suratnya, ada bacaan doanya, ya, ada bacaan zikirnya. Itu baru ada iftitahnya. Ini sunnah-sunnahnya. Maka sunnah-sunnah dalam sholat itu penyempurna sholat kita. Nah, ini juga jadi catatan. Para ulama memberikan contoh. Kalau waktu sholat tinggal sedikit, misalnya tidur, ya, tidur siang. Asar jam 3.15. Bangun jam 3:10, sisa 5 menit. Baru bangun, perlu kembalikan nyawa dulu. Ya, belum wudu, belum sholat, 4 rakaat. Kalau kita terlambat masuk azan asar, artinya kita sholat di luar waktunya, berdosa. Bagaimana cara mengerjakan sholatnya? Nah, ini kita harus perhatikan. Kalau kita wudhu dengan sempurna, sunnahnya 3 kali semuanya, cukup dah waktunya? Tidak cukup. Kalau kita sholat dengan sempurna, semuanya dikerjakan, sunnah-sunnahnya, cukup dah waktunya? Nah, karena mepet, 1, harus segera bangun, cepat. Wudhunya mengerjakan rukunnya saja. Ya, rukunnya saja, yang 6. Dan sholatnya juga sesingkat-singkatnya mengerjakan rukunnya saja. Karena kita punya tanggung jawab, jangan sampai sholat keluar dari waktunya. Kalau keluar dari waktunya, sholat kita nanti terkena dosa. Sholatnya gugur, tapi kita mendapatkan dosa karena lambat. Atau tadi termasuk contoh orang yang sengaja menunda sholat sampai mepet waktunya, maka kita diselamatkan dengan menjalankan sholat sesuai fardunya saja. Jangan lagi kejar-kejar yang sunnahnya, Pak. Karena kewajiban adalah boleh. Karena mengerjakan sholat harus apa? Sesuai di dalam waktunya, dan itu wajib. Sementara mengerjakan sholat dengan rangkaian sunnah-sunnahnya sekedar sunnah. Maka kalau wajib ketemu sunnah berbenturan, mana yang didahulukan? Wajib. Itu hanya mampu dipahami kalau kita memahami, oh ini fardu, ini sunnah. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Baik, alhamdulillah. Setelah tadi paparan dari